Shalom buat anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu hari ini. Berharap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa nanti di pembelajaran kita diawali dengan doa ya. Dan kamu juga sudah sarapan dan juga sudah mandi. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dan agama. Pada matematika mengenai taksiran hasil operasi bilangan caca. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti akan ibu jelaskan berdasarkan melalui contoh. Kalau agama itu kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Nah, nanti ibu akan menjelaskan melalui cerita. Ada satu cerita keluarga ya. Kita selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibu akan menjelaskan menaksirkan hasil operasi hitung bilangan caca pada contoh yang pertama penjumlahan, yaitu 526 ditambah 895. Nah, untuk menaksirnya itu terlebih dahulu kita cari dulu taksirannya masing-masing. Jangan kamu jumlahkan, taksirkan terlebih dahulu bilangan caca tersebut. Yang pertama 526. 526 sama dengan, ingat, kalau dia ratusan, pada puluhannya kita perhatikan, yaitu 26. Nah, angka 2-nya dilihat, angka 2-nya ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5. Ternyata lebih kecil dari 5, berarti 5-nya ini ditambah 0, sama dengan 5. Dan 26 ini berubah menjadi 00. Pindahkanlah dia ke sama dengan menjadi 500. Lalu bilangan caca yang kedua 895. 895. Nah, kita taksirkan. Lihat puluhannya 95. Ternyata 9 lebih besar dari 5. Berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ini 8-nya. Dia ditambah 1 karena 9 lebih besar dari 5. Lalu 95 dibulatkan menjadi 0 sama dengan, pindahkanlah dia 900. Inilah dia. Nah, setelah kita taksirkan bilangan caca tersebut, lalu kita jumlahkan. Inilah dia. 500 tambah, kita buat 500 ditambah 900 sama dengan, kita jumlahkan 500 tambah 900. Kita buat jalan ke bawah kalau belum bisa secara langsung ya nak. Tambahkan 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 5 tambah 9 14. Jadilah dia 1400. Pindahkanlah ini ke soal tadi, 1400. Inilah dia jawabannya. Nah, sekarang contoh kedua, 28 dikali 72. Kita taksirkan. 28 sama dengan, kalau dia puluhan lihat satuannya, yaitu 8 yang paling belakang. Ternyata 8 lebih besar dari 5. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. 8 ini berubah menjadi 0. Jadilah taksirannya 30. Sekarang 72. 72 taksirkan sama dengan, lihat satuannya 2. 2 ini ternyata lebih kecil dari 5. Jadi 7 ditambah 0 sama dengan 7. 2 ini menjadi 0, dapatlah dia 70. Lalu kita jumlahkan. 30 ditambah 70.
30 ditambah 70 sama dengan, buat jalan ke bawah kalau tidak bisa nak, 30 tambah 70, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 7, 10, dapatlah dia 100. Pindahkan 100 ini ke soal tadi. Inilah dia 100. Sekarang contoh soal yang ketiga. 103, Ibu ganti nama, 103 dibagi 19. Kita cari dulu taksirannya. 103 sama dengan, ingat puluhan, ini dia 0, ternyata 0 lebih kecil dari 5, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 dan 3 ini berubah menjadi 0, pindahlah ini menjadi 100. Dan 19 kita taksirkan. 19 sama dengan, lihat satuannya 9, ternyata lebih besar dari 5, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, 9 menjadi 0. Dapat taksirannya 20. Nah, sekarang sudah bisa kita bagikan. 100 dibagi 20, karena soalnya kan 103 dibagi 19. Kita buat jalan ke bawah saja, langsung buat rumahnya. 100-nya di dalam, 20-nya di luar. 100 dibagi 20 sama dengan, hasil boleh di samping, boleh di atas. Nah, kita bagikan dulu, 10 bagi 20, ternyata tidak cukup karena 20 lebih besar dari 10. Kita ambil nolnya, 100 dibagi 20 sama dengan berapa ya? Nah, Ibu punya cara cepat nak. Ternyata pada angka yang mau dibagi itu 0, ada nolnya. Yang bilangan akan dipakai itu untuk membagi juga ada 0. Nah, kita coret saja. Ini ada 0, coret 1. Coret juga ini nolnya 1. Sudah habis. Kenapa? Karena ini kan nolnya cuma 1. Berarti ini juga nolnya dicoret 1. Tinggallah dia 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. 2 kali berapa hasilnya 10? Ternyata 5. Simpan sini 5-nya. Baru kalikan ini 5 kali 2 berapa? 10. Langsung kurangkan 10 kurang 10, 0. Selesai. Mudah kan? Nah, dapatlah hasilnya 5 taksirannya. Pindahkan 5-nya ke soal tadi. Buat sini 5. Selesai. Kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Nah, pada materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita melalui cerita satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di suatu desa yang sangat jauh dari kota, tinggallah satu keluarga yang mempunyai 1 orang anak. Mereka setiap hari pergi ke ladang, bertani dan memelihara bebek. Nah, sesekali seminggu mereka harus pergi ke kota menjual hasil ladang dan jual telur bebek supaya ada biaya untuk kebutuhan hari lepas hari dan biaya sekolah anaknya. Pada musim kemarau terjadi kekeringan. Ladang mereka tidak membawakan hasil. Mereka sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hari lepas hari. Nah, ayah dan ibu anak itu sangat kebingungan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Anaknya pun mulai menuntut kebutuhan sekolah. Dan hari lepas hari nak, mereka dalam kesulitan sehingga apa yang mereka miliki sudah dijual satu persatu. Tinggal bebek yang masih ada pada mereka. Untuk memenuhi kebutuhan, bebek pun dijual. Ketika mereka berencana menjual bebek ke kota, mereka punya masalah, yaitu tidak ada pengangkutan yang membawa bebek itu ke pasar. Nah, karena gerobak yang biasa mereka pakai sudah dijual. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, keluarga itu berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu keluarga itu membaca
isi Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang isinya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, lalu mereka berdoa dan mengaminkan firman Tuhan. Tapi nak, seolah mereka tidak ada jalan keluar juga. Karena kalau bebek mereka dijual ke pasar, jangan-jangan nanti tidak laku karena kakinya akan koyak. Karena hal ini perjalanannya kan sangat jauh, lalu penuh bukit-bukit. Mereka bingung dan kecewa. Nah, tetapi harus kita ingat, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ia pasti menolong orang susah dan yang berseru kepadanya. Karena Tuhan itu berkuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Lalu ternyata Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka. Tuhan membuat ide mereka untuk memasak ter. Nah, kemudian ter itu ditumpahkan ke kandang bebek. Bebek-bebek mereka berjalan mondar-mandir sehingga ter itu lengket pada kaki bebek. Nah, setelah itu bebek itu dikeluarkan dari kandang dan dimasukkan ke bak pasir, maka pasir itu lengket di kaki bebek itu. Nah, seolah-olah bebek itu memakai sepatu. Jadi kalau jalan sampai ke kota, kakinya tidak koyak, nak. Nah, mereka pun melakukannya dengan senang hati karena masalah mereka akan teratasi. Mereka membawa ke kota bebek-bebek itu. Nah, setelah sampai di kota, orang-orang heran melihat bebek itu. Kenapa ada bebek memakai sepatu? Karena mereka belum pernah melihat ada bebek memakai sepatu. Mereka pun semua menyaksikan bagaimana cara membuat bebek pakai sepatu. Nah, bebek-bebek mereka ternyata terjual dengan harga tinggi, nak. Mereka mendapatkan untung yang lebih dari yang mereka harapkan. Nah, ternyata, nak, keluarga itu teringat dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Allah itu berkuasa, nak, atas hidup mereka. Allah memberi lebih dari apa yang mereka minta. Mereka pun pulang dari pasar dengan penuh sukacita serta memuji Tuhan, dan mereka tahu bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa melakukan segala halnya. Nah, sesampai di rumah mereka menghitung keperluan yang mereka butuhkan yang lebih dari cukup. Jadi pada cerita itu telah membuktikan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah berputus asa dengan permasalahan yang kita miliki. Ikutilah pada cerita satu keluarga tadi. Walaupun masalah mereka sangat berat, tapi mereka tidak putus asa. Mereka percaya dengan kuasa Tuhan bahwa Tuhan akan membantu mereka. Begitu juga kita, nak. Kalau kita punya pergumulan yang luar biasa, apapun itu, misalnya orang tua kita sakit parah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada untuk kita dengan menolong orang tua kita. Jangan kita berputus asa, jangan kita mengeluh, jangan kita bilang Tuhan itu gak ada, mamaku sakit-sakit aja terus. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita harus mengaminkan firman Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang tua kita ketika orang tua kita sakit parah. Nah, jadi anak-anak ibu, harap kamu seperti keluarga tersebut tidak berputus asa, selalu mengandalkan Tuhan dengan percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita.
itulah materi kita mengenai kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Lalu mengenai tugas, Ibu harap anak Ibu sudah paham dari modul kecil Ibu, kertas perinan itu matematika dan agama ya. Jadi Ibu harapkan sekali lagi di sini untuk anak-anak Ibu, marilah kita seperti keluarga yang Ibu jelaskan tadi, satu keluarga yang memiliki satu anak yang mereka memiliki pergumulan luar biasa, yaitu mereka kekurangan uang untuk mencukupi kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Tapi mereka tidak berputus asa, mereka selalu ingat Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, dengan mereka percaya dengan Tuhan Yesus, pasti mereka akan dibantu dan pergumulan mereka akan diselesaikan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memiliki pergumulan yang luar biasa, permasalahan yang sangat besar, kita jangan berputus asa. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dengan firman-Nya, ya. Melalui firman-Nya, kita aminkan firman-Nya, setiap permasalahan kita akan diselesaikan. Nah, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.